perfusion, di mana kita melihat bahwa time intensity curve pada malignant meningiom, pada high grade meningiom, tidak semuanya itu tipenya 4. Ada yang tipe 3, begitu ya maksudnya Dokter Eti ya. Tapi kita melihat di sini, meskipun dia itu tipe 3, belum tentu dia itu tidak malignan. Karena tipe 3 itu juga bisa terjadi pada kasus-kasus yang malignan. Jadi malignan meningiom itu bisa terjadi di tipe 3 dengan wash in yang cepat dan wash out-nya itu plateau. Karena misalnya tumornya itu masih kecil, pada daerah extravascular extracellular space-nya itu belum penuh, sehingga kita tidak mendapatkan gambaran yang wash in cepat dan wash out-nya cepat. Makanya kita dapat yang tipe 3. Kalau tumornya itu memang sudah cukup besar, maka kita akan melihat di daerah extravascular extracellular space-nya itu padat dan penuh. Kita mendapatkan yang tipe 4. Makanya ada tipe 3 tapi malignan. Jadi seperti tadi box plotnya itu kan kelihatan bahwa TIC-nya itu ada yang tipe 3 tapi malignan atau high grade meningiom. Ya gitu Dokter Eti. Baik, terima kasih kepada pimpinan Dr. Sri Andriani atas jawabannya dan kepada Bapak pimpinan sidang, saya puas dengan jawaban ini. Baik, terima kasih kembali Dr. Eti. Selanjutnya kembali ke bedah saraf ini. Dr. Muhammad Faris, dokter spesialis bedah saraf konsultan spine FINSS. Saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Dekan Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Selaku pimpinan sidang pada pagi ini, saya ucapkan selamat juga kepada Dr. Sri Andriani, spesialis neuroradiologi konsultan kepala leher, dan juga kepada keluarga saya ucapkan selamat. Dr. Sri juga guru saya, banyak membimbing saya, dan Dr. Sri ini luar biasa. Apabila kita mengirim MRI ada sesuatu yang tidak jelas, langsung kita ditelepon oleh Dr. Sri, langsung ditanya apa yang saudara inginkan. Jadi itu sangat membantu kami sebagai klinisi. Baik, saya ada beberapa pertanyaan Dr. Sri, mohon izin. Yang pertama, Dr. Sri dalam disertasinya ini menggunakan pemeriksaan patologi hematoksilin eosin. Pertanyaan saya, mengapa tidak menggunakan IHC? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya, pada halaman Romawi 11 disampaikan bahwa temuan yang ditemukan oleh Dr. Sri dalam disertasinya ini dapat diaplikasikan sebagai protokol standar pada setiap pasien yang dilakukan MRI dengan kecurigaan meningioma, sehingga dapat dilakukan prediksi terhadap gradingnya. Pertanyaannya adalah, untuk bagaimana Dr. Sri ke depan untuk mencapai agar ini dapat digunakan sebagai suatu standar protokol, dan di era BPJS ini apakah ini akan menambah beban pembiayaan, Dok? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Faris. Jadi untuk histo-PA, untuk meningiom, jadi untuk grading meningioma sendiri sebetulnya dengan hematoksilin eosin itu sudah cukup untuk histo-PA untuk membedakan grade 1, 2, 3. Namun ada beberapa di mana kalau misalnya pada malignant meningiom itu kadang-kadang histo-PA itu sulit membedakan, misalnya dengan hemangioperisitoma, itu mereka sulit membedakan. Nah, untuk hal-hal seperti itu dibutuhkan IHC. Jadi rata-rata dari hasil PA itu tidak dilakukan IHC untuk meningiom, kecuali ada sesuatu di mana diferensial diagnosisnya masih banyak, misalnya hemangioperisitoma atau dia suatu glioma yang letaknya pada daerah konveksitas, pada daerah korteks, sehingga sulit dibedakan dengan meningioma. Maka histo-PA itu menggunakan IHC. Dan IHC ini memang harganya lebih mahal, tapi sebetulnya sudah di-cover oleh BPJS, namun tidak selalu harus dilakukan, tapi harus dimintakan untuk IHC-nya itu. Nah, kemudian yang kedua, jadi misalnya untuk penggunaan
DCE MR perfusion atau advance MRI untuk meningium ini, itu sebetulnya sudah saya kerjakan dan sudah PPDS kita juga mengerjakan semuanya untuk pasien-pasien meningioma ini dengan menggunakan DCE MR perfusion. Itu sudah dikerjakan sebetulnya dari dulu. Nah, sudah beberapa tahun ini kita kerjakan sejak kita mempunyai MRI yang 3 Tesla. Karena itu termasuk software yang ada di MRI 3 Tesla itu. Dan kalau kita mengerjakan DCE sebetulnya itu tidak rugi apa-apa. Hanya menambah waktu sekitar 4 menit. Jadi sebetulnya dengan penambahan 4 menit waktu itu, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dan bisa mengarahkan ke diagnosis yang lebih akurat, itu maka sebaiknya saya rasa dikerjakan pada semua kasus-kasus neuroradiologi yang berhubungan dengan tumor meningioma ini. Bahkan dengan tumor-tumor yang lain kita juga mengerjakan DCE MR perfusion. Karena kalau kita tidak coba mengerjakan, maka kita juga tidak pernah tahu kira-kira kelainan apa yang bisa kita lihat. Gitu. Ya, Dr. Faris. Jadi ini di cover BPJS karena tidak menambah harga dan tidak menambah jumlah kontras, hanya nambah waktunya 4 menit. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Dr. Sri Andriani dan terima kasih kepada Bapak Dekan. Baik. Saya puas dengan jawabannya. Ya, terima kasih Dr. Faris. Selanjutnya Dr. Hani Badriah Hidayati, dokter spesialis neurologi konsultan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku Bapak Dekan sekaligus pimpinan sidang. Selamat pada Dr. Sri Andriani Utomo, dokter spesialis radiologi konsultan, neuro kepala leher. Juga selamat pada promotor dan co-promotor Profesor Habib Bajamal dan Prof. Yuyun yang telah berhasil mengantarkan Dr. Sri sampai selesai sekolah S3. Pertanyaan saya ada 2, Dr. Sri, namun sebelumnya sebagaimana yang lain, saya juga sangat mengapresiasi dengan semangat Dr. Sri yang luar biasa, semangat berbagi ilmu. Kalau di neurologi itu ada diskusi kasus Jumat, kami berdiskusi antara neurologi dan bedah saraf, dan sering juga jika ada departemen mata, departemen anestesi, dan departemen lainnya ikut bergabung, Dr. Sri selalu membagi ilmunya. Kami berterima kasih. Menuju pertanyaan yang pertama, dari hasil disertasi Dr. Sri didapatkan adanya korelasi yang kuat antara grading meningioma dengan TIC, SIMAX, slope, ADC, dan Tmax. Kira-kira apa sajakah faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya TIC, SIMAX, dan slope, serta ADC? Mungkin pertanyaan pertama dulu. Ya, saya jawab dulu ya, Dr. Hani, terima kasih. Jadi ini faktor-faktor misalnya TIC itu hubungannya adalah dengan DCE perfusion. Jadi dari DCE perfusion kita akan mendapatkan time intensity curve. Jadi signal intensity-nya itu bagaimana mulai dari kontras media itu masuk ke intravaskular sampai dia keluar ke daerah extravascular space dan kembali lagi ke intravascular space. Itu signal intensity-nya itu bagaimana? Itu kelihatan pada grafik yang dikeluarkan pada saat kita analisa. Terus kemudian untuk SIMAX, signal intensity maksimum, itu adalah grafik dari time intensity curve yang kita dapatkan. Kita melihat berapa signal intensity maksimum yang tercapai pada tumor ini. Seperti itu, Dr. Hani. Nah, terus kemudian misalnya untuk MCER, itu adalah maximum contrast enhancement ratio. Itu adalah suatu rumus di mana kita membuat rumusnya itu dengan SIMAX-nya, signal intensity maksimum dikurangi dengan signal intensity base pada saat kontras masuk, kemudian dibagi dengan signal intensity pada saat base-nya, pada saat kontras masuk. Itu mendapatkan maksimum contrast enhancement ratio-nya itu berapa. Terus kemudian kalau kita lihat misalnya Tmax. Tmax itu dia berkorelasi negatif, karena kita tahu bahwa meningiom dia makin high grade, maka dia makin hipervaskular, diharapkan seperti itu. Maka pada tumor-tumor yang sangat hipervaskular, maka dia akan mencapai time maksimum itu cepat sekali. Jadi Tmax itu berkorelasi negatif dengan grading meningiom. Makin cepat mencapai maksimumnya, berarti dia makin mengarah ke high grade meningioma. Ya, demikian Dr. Hani. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua, kita selaku klinisi tentu ingin menurunkan atau menghambat progresivitas meningioma.
Kira-kira apakah mungkin dengan mengendalikan faktor-faktor tersebut kita bisa menghambat atau mengendalikan progresivitas meningioma? Nah, untuk menghambat progresivitas dari meningium. Jadi sebetulnya itu kan karakter dari sel tumornya sendiri ya. Jadi untuk DCE perfusion ini sebetulnya kita bisa mendapatkan gambaran dia mengarah ke high grade atau low grade. Kalau dia misalnya high grade, siapa tahu misalnya dari bedah syaraf, mungkin dari Provavit dia akan melakukan misalnya dengan terapi anti-angiogenik. Apakah memungkinkan untuk meningioma seperti itu kalau untuk menghambat? Namun sebetulnya arahnya itu tidak untuk menghambat meningiomanya sebenarnya. Karena meningiom ini tumor-tumor ekstraksial yang harusnya dilakukan surgical terapi. Jadi setelah surgical terapi kita akan tahu misalnya kalau dia high grade, maka dia kemungkinan besar untuk residif itu besar. Sehingga harus dilakukan persiapan pada saat operasinya itu harus sebersih mungkin misalnya. Jadi kalau bisa, biasanya kalau untuk high grade itu karena ada perlekatan-perlekatan, ada infiltrasi ke brain parenchyma, maka kemungkinan untuk mendapatkan Simpson 1 itu tidak mungkin ya. Jadi pasti ada sisanya, namun sisanya ini diharapkan sedikit mungkin sehingga nanti pada terapi berikutnya itu hasilnya bagus, tidak cepat residifnya. Seperti itu Dr. Rani. Baik, saya kira saya puas dengan jawaban yang diberikan. Saya kembalikan pada Bapak Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih Dr. Hani. Saya ingin menggunakan kesempatan saya untuk bertanya. Meningioma ini merupakan tumor yang paling sering di otak intrakranial, dan di bidang ginekologi itu ada kaitan antara penggunaan hormonal kontrasepsi terhadap kejadian dari meningioma, khususnya golongan medroksiprogesteron asetat yang digunakan dalam jangka yang di atas 5 atau 10 tahun. Bahkan saya sambil membuka barusan di beberapa jurnal disebutkan 70-72%. Dua jurnal, satu mengatakan 70, satu mengatakan 72%. Kalau di trace ke belakang itu ada riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal. Pertanyaan saya, pada kasus ini subjek penelitiannya itu apakah laki-laki semua, perempuan semua, ataukah laki perempuan? Yang pertama. Yang kedua, kalau nanti ada unsur penelitiannya, subjek penelitiannya itu adalah perempuan, apakah tidak secara sengaja ditris, mungkin ini ada pengaruhnya terhadap penggunaan kontrasepsi hormonal, khususnya medroksiprogesteron asetat atau injeksi kontrasepsi 3 bulan sekali. Itu adalah menggunakan medroksiprogesteron asetat depo. Nah, khawatirnya kalau, atau mungkin pertanyaan saya, atau ini masih menggunakan atau ada riwayat menggunakan medroksiprogesteron asetat atau suntikan yang 3 bulan sekali itu, apakah tidak berpengaruh terhadap hasil penelitiannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Budi Santoso. Jadi untuk meningioma ini dari hasil subjek penelitian saya itu ada laki dan perempuan. Jadi tidak semuanya perempuan. Memang lakinya jumlahnya lebih sedikit dibanding perempuan. Dan memang pada penelitian saya ini saya tidak memasukkan apakah dia menggunakan KB suntik atau tidak. Namun pada pasien-pasien perempuan selalu kita anamnesa pada saat kita mengerjakan pasien ini untuk meningioma. Jadi misalnya pasien ini pada saat dilakukan pemeriksaan MRI pasti kita akan tanya anamnesa apakah pengguna KB suntik atau tidak. Jadi biasanya pasiennya itu rata-rata dari meningioma yang kita dapatkan, memang saya tidak meneliti mengenai ini, tapi rata-rata hampir semua pasien meningioma wanita itu pengguna KB suntik. Memang banyak sekali kita. Tapi anehnya juga ada pasien laki-laki yang tidak menggunakan KB suntik, tapi dia juga terkena meningioma. Nah itu mungkin kita kalau mau ya kita research lagi, kenapa laki-laki ini bisa terjadi meningioma, apakah ada perubahan hormonal yang berbeda dengan laki-laki yang lain, yang normal, yang tidak terkena meningiom. Ya begitu Prof. Terus kemudian untuk selanjutnya gimana Prof? Maunya Prof tadi? Ya. Artinya kalau dalam satu secara total itu pada kelompok
perempuan tersebut ada yang menggunakan dan ada yang tidak, apakah tidak berpengaruh terhadap hasilnya? Ya. Nah, ini saya tidak melihat apakah hasil saya ini dipengaruhi oleh penggunaan KB suntik ini. Karena pada pasien-pasien meningioma itu pada saat dia dilakukan pemeriksaan MRI dan hasilnya itu memang didapatkan meningium, maka pasien ini biasanya sudah menghentikan KB suntiknya. Tapi dari anamnesa itu biasanya heteroanamnesa atau misalnya kadang kita anamnesa langsung, dia penggunanya itu sudah di masa yang lalu. Jadi dia misalnya dalam waktu 10 tahun pada saat dulu itu dia menggunakan KB suntik selama 10 tahun. Tapi sekarang ini dia sudah tidak menggunakan KB suntik, tapi dia terkena meningium. Begitu Prof. Jadi kita harus research-nya itu mungkin kalau mau harus lebih terperinci. Berapa lama dia menggunakan, kemudian dia berhenti sudah berapa lama, apakah berhenti ini juga berpengaruh atau tidak, itu juga harus dilakukan research-nya. Ya. Baik, terima kasih. Waktu 60 menit lebih ya. Bagi para penyanggah telah selesai, selanjutnya kami akan menawarkan kepada para undangan akademik untuk mengajukan satu pertanyaan. Yang pertama kepada Dr. Tri Wulan Handarini, dokter spesialis radiologi konsultan. Saya persilakan. Ya, terima kasih Prof. Sebagai pimpinan sidang Prof. Budi Santoso. Dr. Sri, karena saya radiolog, dokter, muridnya dokter, jadi saya menanyakan mengenai teknik dokter. Mengenai B-value yang dipakai dok. Pada B-value yang dipakai ini apakah ada ketentuan khusus bahwa untuk meningioma kita pakai B-value yang ini, kemudian kalau misalnya yang interaksial kita memakai B-value yang berapa? Makasih dokter. Ya, terima kasih Dr. Dari. Jadi untuk B-value pada DWI, di sini kita menggunakan seperti pemeriksaan rutin MRI kepala. Jadi saya tidak membedakan pasien MRI kepala yang bukan meningium ataupun yang meningium. Kita menggunakan DWI-nya itu dengan B-value 800. 800 sampai 1000 yang dipakai itu. Ya. Ya, terima kasih Dr. Sri, saya puas dengan jawaban. Baik, kesempatan yang kedua adalah Sukma Imawati, dokter spesialis radiologi konsultan. Saya persilakan. Terima kasih Prof. Dr. Sri, selamat untuk pencapaian Dr. Sri adalah guru kami di neuroradiologi kepala leher. Pertanyaan saya simpel dok. Sebagai seorang radiolog yang kerja di lapangan, pada saat kita menemukan meningiomatosis dok, di mana kita menaruh ROI-nya, apakah kita pilih lesi yang besarnya atau lesi-lesi yang lain, ataukah kita membuat suatu rata-rata dari ROI yang dokter buat? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Dr. Sukma. Jadi pada meningiomatosis, kalau kita melakukan pemeriksaan DCI, MR perfusion itu bentuknya kan volume ya Dr. Sukma. Sehingga tergantung posisi meningiomatosisnya. Jadi biasanya kita sudah mencakup semua beberapa tempat meningiomatosisnya. Kita bisa melihat bagaimana pola dari DCI pada beberapa meningiom ini. Terus kemudian kadang-kadang memang didapatkan ternyata pada meningiomatosis itu tidak semuanya itu menunjukkan time intensity curve yang sama. Ada yang dia tipenya 3, ada yang tipenya 4. Nah ini untuk yang meningiomatosis, yang pengalaman saya coba beberapa. Ternyata di satu tempat yang di konversitas dia menunjukkan TIC tipe 4. Dia mengarah ke high grade meningium. Tapi di tempat-tempat misalnya pada daerah skull base-nya ternyata dia menunjukkan tipe 3. Nah, jadi kalau seperti itu, maka saya akan menyebutkan tidak semuanya. Jadi yang di daerah ini menunjukkan mengarah ke high grade meningium. Jadi harus hati-hati di daerah situ. Tapi nanti yang di daerah yang lain-lain, harusnya meningiomatosis itu mempunyai pola meningiumnya mestinya pada satu orang, harusnya akan sama. Kalau dia high grade, harusnya semuanya high grade. Tapi tidak semuanya menunjukkan high grade pada DCI perfusion. Gitu. Jadi nanti mungkin yang satu yang menunjukkan high grade itu mungkin yang harus diberitahukan kepada para klinisi bahwa yang ini kok mengarahnya ke high grade seperti itu. Ya. Terima kasih Prof. Ya, selanjutnya kami beri kesempatan kepada Made Widi AC, dokter spesialis radiologi konsultan. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Dan juga sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Dr. Sri dan juga keluarga atas pencapaiannya hingga pada titik saat ini ya. Beliau memang
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa penyanggah, salah satu inspirasi buat kami juga dengan semangat beliau yang luar biasa, karena beliau salah satu guru saya juga. Mungkin saya tidak terlalu menanyakan mengenai detail teknisnya, tetapi saya ingin menyambung mungkin dari pertanyaan salah satu penyanggah Dr. Faris. Dari variabel yang Dr. Sri teliti, yaitu mengenai teknik salah satunya DWI, ADC, dan juga DCE, kira-kira apakah semua teknik ini perlu kita lakukan pada setiap kasus-kasus meningioma? Karena pertama mengingat high grade meningioma itu sangat kecil sekali persentasenya dibandingkan yang low grade, perlu dipertimbangkan juga mengenai pembiayaan, karena terus terang mungkin tidak sama kasusnya. Kebetulan di rumah sakit saya, kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Sanglah atau yang sekarang kita kenal sebagai Rumah Sakit Profesor Murah, di sana sangat dibatasi sekali untuk pemeriksaan pasien-pasien dengan menggunakan teknik yang bermacam-macam. Tetapi yang jelas dengan DWI ADC itu memang selalu dibuatkan pada pemeriksaan MRI-nya. Tetapi yang DCE itu perlu permintaan khusus dan akan meningkatkan dari biaya pemeriksaan Dr. Sri. Menurut Dr. Sri, apakah cukup dengan DWI ADC saja akan bisa membantu kita berdasarkan hasil penelitian tadi untuk lebih mengarahkan apakah ini suatu low grade maupun high grade, atau harus wajib kita menggunakan kedua teknik ini? Terima kasih Dr. Sri, itu saja. Terima kasih Bapak Pimpinan. Terima kasih Dr. Widi. Jadi kalau DWI ADC itu memang mudah dikerjakan karena tidak menggunakan kontras. Jadi pada pemeriksaan rutin, DWI ADC itu otomatis masuk dalam pemeriksaan rutin. Namun untuk DCE perfusion memang menggunakan kontras media. Tapi ini sebetulnya sangat berguna. Kenapa? Karena kita tahu dari meningioma yang saya teliti, untuk high grade meningioma, ternyata dia tidak berarti kalau high grade meningioma itu bentuknya meningiomanya itu jelek. Itu tidak, ya. Bahkan ada yang high grade meningioma tapi bentuknya dia sangat bagus, batasnya juga masih bagus dan belum tentu dia infiltrasi ke brain parenchyma. Dan banyak di daerah konveksitas malahan. Jadi kelihatannya dia seperti konveksiti meningiom yang bentuknya bagus, yang seakan-akan low grade. Namun ternyata pada DCE perfusion dan pada EDC value dia menunjukkan EDC-nya itu rendah. Dan pada DCE itu menunjukkan time intensity curve-nya itu tipe 4. Jadi dia memang benar-benar high grade. Dan pada saat dioperasi memang hasil histo-PA-nya memang juga high grade meningiom. Nah makanya dari sini saya mempunyai keinginan waktu itu research, saya melakukan EDC value dan DCE perfusion. Karena EDC value itu kan sudah pernah diteliti sebelumnya oleh orang lain. Kemudian saya ingin membuktikan apakah semua EDC value-nya pada high grade itu harus rendah. Ternyata ya tidak semuanya seperti itu. Nah, jadi kita harus mengcombine dengan DCE perfusion. Jadi kalau EDC value-nya itu masih perbatasan di antara cut off, tapi DCE perfusionnya memang benar-benar menunjukkan tipe 4, maka kita akan mengarah bahwa pasien ini adalah high grade meningiom. Dan beberapa high grade yang saya kerjakan di sini memang dia gambarnya juga seperti low grade meningiom, bagus sekali ya, seperti meningioma biasa. Namun ternyata dia merupakan malignant meningiom. Karena di antara 5 subjek saya, itu 2 malignant meningiom dan yang 3 grade 2 meningiom. Ya. Tapi sebetulnya kan nggak terlalu sulit kan mengerjakan DCE perfusion itu. Dan tidak perlu harus menggunakan injektor. Jadi sebetulnya persiapannya itu kan mudah sekali. Karena kita kan bisa menggunakan spek biasa, ya kan? Dan tidak perlu harus pakai khusus, harus bayar mahal untuk hal itu bisa dikerjakan. Dan kontras media yang kita pakai jumlahnya juga seperti kontras media biasa yang kita kerjakan untuk post kontras biasa, karena pada meningiom kan kita kerjakan dengan kontras juga. Terima kasih Dr. Sri. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Johan Ardiansa, dokter spesialis neurologi, konsultan onkologi. Terima kasih kepada pimpinan sidang, Profesor Dr. Budi Santoso, spesialis obstetrik dan ginekologi. Selamat kepada Dr. Sri atas pencapaiannya sampai sekarang. Dr. Sri adalah guru saya
adalah merupakan idola saya kira. Ya, izinkan saya bertanya dokter, dari hasil penelitian dokter ini mengenai variabel-variabel dokter Sri yang kerjakan, di antara variabel-variabel tersebut mana yang menunjukkan potensial prediktor yang paling kuat dokter untuk membedakan apakah meningioma itu jinak atau ganas berdasarkan hasil penelitian dokter Sri. Terima kasih. Yang menunjukkan potensi yang prediktor ini Dr. Johan, jadi DCE perfusion yang kita kerjakan bergabung bersama-sama dengan ADC value yang kita dapatkan, itu yang merupakan potensial predictor value. Jadi tidak bisa sendirian kalau saya lihat dari hasil penelitian ini. Jadi dua-duanya harus kita kerjakan. Begitu Dr. Johan. Karena kadang-kadang kalau ADC value aja kita letakkan di daerah yang restricted diffusion, belum tentu dia itu malignant. Kalau misalnya dia ADC value-nya tinggi, misalnya golongan microcystic meningiom, itu ADC-nya itu tinggi. Sangat tinggi sekali ADC value-nya. Nah itu kadang-kadang kita juga bingung kok dia tinggi sekali, memang dia termasuk low grade, tapi berbeda sekali dengan ADC value pada misalnya fibrous type meningiom. Nah itu berbeda hasilnya. Fibrous itu dia restricted, ADC-nya itu kadang-kadang di dekat-dekatnya cut off. Namun dia tetap merupakan low grade meningiom. Ya, jadi dua-duanya itu baru menunjukkan ke arah prediktor, termasuk potensial prediktor value. Jadi tidak ada yang bisa kita istilahnya kita jadikan patokan yang paling kuat dokter ya. Kalau memangnya yang satu ini ternyata lebih tinggi, yang itu lebih rendah, tapi mana yang jadi kita mengambil keputusan bahwa ini adalah jinak dan ini adalah ganas untuk. Ya, jadi gini, kalau misalnya seandainya saya mengerjakan suatu tumor dengan melakukan DCE perfusion dan kemudian kita juga menilai DWI dan ADC value-nya, kemudian kita menghasilkan misalnya ADC value-nya dia menunjukkan ADC value yang rendah, berarti kan arahnya ke arah malignan. Tapi DCE perfusion-nya dia tidak menunjukkan TIC tipe 4, dia hanya menunjukkan TIC tipe 3. Nah, untuk hal itu kita juga harus menilai dari MRI konvensionalnya dulu. Satu, dia konvensional MRI-nya itu pola dari tumornya itu bagaimana? Apakah tumornya ini homogeneous enhanced atau tumor ini heterogeneous enhancement? Karena kalau tumor ini heterogeneous enhancement, kita harus lihat kadang-kadang kita menjumpai meningioma yang tidak diffuse enhance yang bagus, tapi dia tidak bisa enhance kadang-kadang. Bahkan pada fase delay dia tidak bisa enhance yang tinggi sekali. Nah, untuk seperti itu kita sebetulnya sudah harus hati-hati. Hati-hati bahwa tumor ini menunjukkan wash in dan wash out yang sangat cepat. Sehingga pada saat pemberian kontras biasa, pada delay kontras itu kita mendapatkannya seakan-akan dia tidak menunjukkan kontras enhance yang kuat. Nah, dari sini kita sudah melihat, ini saya sudah prediksi bahwa ini mengarah ke malignant meningiom. Kemudian saya melihat hasil DCE perfusionnya. DCE-nya dia menunjukkan tipenya masih tipe 3 misalnya. Tapi ADC value-nya dia menunjukkan tipe yang rendah sekali. Di bawahnya cut off, jadi rendah kan. Kalau rendah itu berarti kan mengarah ke malignan. Nah, saya akan menilai dari MRI konvensionalnya itu yang saya kerjakan, kemudian DCE-nya seperti ini, ADC value-nya seperti ini, maka dia mengarah ke suatu high grade meningioma. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Sri, saya puas atas jawabannya. Ya. Baik, kesempatan terakhir bagi undangan akademik saya berikan kepada Yohan Alexandria Angelina Yosedi Putra, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Budi Santoso atas waktu yang telah diberikan. Saya hanya ada satu pertanyaan kepada Dr. Sri. Apakah penggunaan MRI DCE perfusion ini dapat digunakan pada tumor-tumor lain ekstrakranial seperti misalnya pada tumor ginekologi? Jadi apakah untuk membedakan apakah tumor ginekologi ini ganas ataupun jinak? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yohan. Jadi untuk
meningioma itu kan di intrakranial, tapi DCI perfusion ini bisa juga digunakan pada tumor-tumor ekstrakranial. Jadi misalnya kalau tumor-tumor ginekologi, rata-rata kita dari konvensional MRI kita sudah menebak tumor ini tumor yang bagaimana. Terus tumor ini berasal dari mana. Tapi seharusnya kalau misalnya untuk tumor